Halo sahabat religi, kembali lagi di podcast Kemenak Rejang Lebong TV. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu seorang guru madrasah aliyah yang pernah mengikuti program Fulbright Distinguished Award in Teaching, Program for International Teacher di Amerika. Beliau adalah Ibu Lia Jauharatul Afifah, Sarjana Pendidikan Islam, guru bahasa Inggris pada Madrasah Aliyah Miftahul Jannah, Kabupaten Rejang Lebong. Terima kasih Ibu Lia sudah bisa hadir di podcast Kemenak Rejang Lebong TV pada hari ini. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Untuk gambaran awal kepada sahabat religi yang ada di rumah, sebelum kita mendengar pengalaman menarik tentunya dari Ibu Lia selama di Amerika, kita mau tahu terlebih dahulu sebenarnya program Fulbright Distinguished Award in Teaching Program for International Teacher ini merupakan program seperti apa kalau kami boleh tahu? Oke, baik. Jadi Fulbright Distinguished Award, kalau kita ngomong itu terlalu panjang kayaknya, Ya. Pak. Jadi Fulbright DAI biasanya singkatannya. Jadi Fulbright DAI ini adalah program untuk meningkatkan kompetensi guru, itu yang disponsori langsung oleh pemerintah Amerika Serikat, seperti itu. Jadi pemerintah Amerika Serikat itu setiap tahun mengadakan program ini, dan itu memanggil beberapa negara. Pada program saya itu kurang lebih ada 21 negara yang dipanggil, termasuk Indonesia, kemudian ada Meksiko, Brazil, UK, Singapura, Philippines, dan masih banyak negara lainnya. Jadi selama program ini, selama 1 semester itu kita diundang untuk datang ke Amerika Serikat untuk mempelajari sistem pendidikan di sana. Karena telah kita ketahui bahwa saat ini Amerika Serikat itu adalah negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, seperti itu. Jadi negara-negara tersebut datang untuk mempelajari hal tersebut. Selain itu kami juga dihadirkan di kampus untuk mengikuti beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan keguruan, seperti itu. Dan selain itu ada beberapa juga seperti kunjungan ke sekolah-sekolah yang ada di sana, dan kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya, kalau boleh tahu kok bisa Ibu Lia mengikuti program ini? Bagaimana cerita awalnya? Oke, baik. Jadi pada saat itu sebenarnya saya itu nggak sengaja untuk daftar program ini. Jadi saat itu lagi pandemi COVID tahun 2021 itu beberapa sekolah kan masih online sekolahnya. Betul. Termasuk sekolah saya pada saat itu. Ketika masih online, saya coba browsing-browsing, ternyata ada program ini, dan saat itu application-nya sedang dibuka, pendaftaran sedang dibuka. Kebetulan saya ada sertifikat TOEFL saat itu, menganggur sertifikatnya, jadi saya coba untuk daftar program ini. Dan setelah itu saya dipanggil untuk wawancara, karena sistemnya kalau di beasiswa ini, Pak, dia itu seleksi berkas administrasi, kemudian seleksi esai. Kita diminta untuk menulis esai tentang motivasi ingin ke sana apa, ingin belajar apa, seperti itu. Jika esai kita menarik, maka kita akan dipanggil untuk interview. Nah, kebetulan saat itu saya dipanggil untuk interview. Setelah interview melalui Zoom, kami menunggu itu cukup lama, Pak, kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Menuju pengumuman. Jadi sebenarnya saat itu saya sudah lupa. Kalau ikut itu udah lupakan sajalah. Anggap saja nggak lulus gitu kan. Pada bulan Desember 2021, saya dapat pemberitahuan bahwa saya lolos, seperti itu. Dan dari Indonesia itu hanya 4 orang yang lolos. 4 orang. 4 orang. Salah satunya Ibu Lia. Ya, salah satunya saya, alhamdulillah. Rekan saya itu ada dari Aceh, Maluku, dan juga NTT. Ya. Jadi 4 orang. Kemudian ya seperti itu. Dan akhirnya saya bisa berangkat. Berangkat. Jadi motivasi awalnya apa itu Bu Lia? Motivasi awalnya itu sebenarnya apa ya? Karena saya kan mengajar di swasta, di mana isinya adalah siswa-siswa saya yang kelas menengah ke bawah, seperti itu. Saya pernah membaca tentang pendidikan di Amerika, di mana walaupun siswa-siswa mereka itu dari kelas menengah ke bawah, cuman mereka bisa menyetarakan, seperti itu, dari segi fasilitasnya, dari segi pemberian ilmu pengetahuannya. Jadi saya sangat penasaran bagaimana sih kita mengajarkan anak-anak kita dengan segala keterbatasan kayak gitu, dari keterbatasan fasilitas, kemudian pengetahuan kayak gitu kan. Juga anak murid saya ini, Pak, ada banyak juga yang kurang didukung sama orang tuanya. Seperti itu kan, namanya kelas menengah ke bawah ya. Betul. Jadi kalau anaknya dipanggil ke sekolah misalnya kan ada masalah, orang tuanya bukan yang mendukung dan menguatkan anaknya, malah justru udahlah nggak usah sekolah lagi kayak gitu. Jadi kami kan bingung sebagai guru. Awal masalah saya di situ. Kemudian saya tuliskan di esai, saya ingin pelajari bagaimana kalau di Amerika menghadapi anak-anak yang seperti ini, seperti itu. Jadi esai lebih jelasnya esai Ibu itu seperti apa? Tentang apa? Tentang itu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, dalam bersekolah, menuntut ilmu, dan
terutama dalam belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Iya, karena murid saya itu kadang untuk apa belajar bahasa Inggris? Nanti saya mau jadi petani kok gitu. Untuk Iya. apa? Nanti saya mau jadi mau punya toke kayak gitu. Jadi saya nggak butuh bahasa Inggris. Nah, itu yang mau saya tingkatkan. Kan program ini kita ketahui hanya untuk guru. Apakah ada program ini untuk siswa seperti itu? Kalau program ini ada untuk siswa ada sebenarnya. Namanya tuh beasiswa apa ya? Youth Exchange Program atau apa ya? PPAN juga ada. Ada banyak sekali sebenarnya, Pak. Cuman kita harus rajin-rajin memilah dan memilih. Betul. Jangan sampai kita jadi korban untuk hal-hal yang negatif seperti itu kan. Jadi ini sebenarnya bukan untuk guru aja, Pak, tapi guru dan tenaga pendidik. Jadi staf TU, penjaga perpustakaan, kepala sekolah itu boleh ikut Boleh. program ini. Bukan hanya untuk kalau guru kan itu dominan seperti yang belajar di kelas kayak gitu kan. Operator sekolah pun boleh ikut program ini. Iya ya. Seperti itu. Dalam proses mengikuti seleksi kemarin, kalau boleh tahu apa saja sih yang harus dipersiapkan itu Ibu Lia? Oke, yang dipersiapkan itu seperti yang saya sebutkan tadi adalah esai yang matang. Jadi ketika penulisan esai kita jangan hanya yakin dengan esai kita sendiri. Kemarin ketika sebelum submit, sebelum saya mengumpulkan hal tersebut, saya menghubungi kurang lebih 10 alumni atau 12 alumni. Saya minta untuk lihatkan esai saya. Sudah cukup kuat belum? Sudah cukup bagus belum? Dari 12 alumni itu yang menghubungi saya balik kurang lebih 6 orang. Mereka memberikan feedback, maksudnya masukan, baiknya esai kamu begini, ditambahkan ini, dikurangi ini, seperti itu. Ketika sudah mantap, baru saya kumpulkan, baru saya kirim seperti itu. Jadi sebelum kita mengumpulkan berkas-berkas dan juga esai tersebut, ada baiknya kita minta pendapat orang lain seperti itu tentang esai kita. Kalau menurut kita kan sudah bagus ya, ini sudah bagus, sudah mantap. Belum tentu menurut orang kayak gitu kan. Jadi kayak gitulah. Kalau saran saya meminta saran dari seniornya. Senior, apalagi yang sudah berpengalaman Iya, betul, mengikuti sudah pernah program ini ya. Iya. Kemudian tantangan dan rintangan yang Ibu hadapi selama mempersiapkan untuk mengikuti program ini ada gak? Ada sih. Kadang kita ngeblank di esai itu menulis apa, nggak tahu. Motivasinya apa? Mau ke Amerika nggak mungkin kita nulis mau jalan-jalan kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi kita harus mikir apa nih masalah di sekolah saya nih apa kayak gitu. Sampai sana saya mau belajar apa. Kemudian saya mau apa harus belajar apa kayak gitu. Jadi agak sedikit susah menurut saya. Saya butuh waktu kurang lebih 2 minggu lebih untuk menulis esai tersebut. Kemudian sesampainya di Amerika, ada nggak perbedaan antara pendidikan di Amerika dengan pendidikan yang ada di Indonesia atau di tempat Ibu Lia mengajar sendiri? Oke, wow. Itu jelas ya, itu sangat berbeda sekali, seperti langit, bukan bumi lagi dan sumur. Langit dan sumur, saking dalamnya. Cuman setiap negara itu kan pastinya pemerintahannya itu sudah memaksimalkan yang diupayakan sesuai dengan masyarakatnya kayak gitu. Jadi kalau kita di Indonesia kan kita sering dikombin seperti kayak madrasah itu kan dikombinasikan antara Kemendikbud dan juga Kemenak kayak gitu kan. Jadi kalau mereka itu sistemnya adalah siswa yang memilih kelas. Seperti program kurikulum merdeka pada saat ini di mana siswa itu memilih minat mereka. Nah, Amerika Serikat sudah menerapkan itu sejak lama. Jadi di sana siswa yang memilih kelas, mereka mau belajar apa kayak gitu, dan kelasnya ada banyak Pak, jadi ada robotik, ada kelas memasak, kelas apa. Kalau kita kan hanya terbatas ya dan ditentukan. Kalau di sana memang ditentukan juga, tapi sekolah bisa mengeksplor sendiri. Syaratnya fasilitasnya sudah harus ada kayak gitu. Dan dari segi pendidikan mereka itu kalau misalnya di film ya mereka bilang bahwa anak Amerika aja masuknya jam 9. No, mereka juga masuknya lebih pagi malahan. 7.15 mereka masuk. 7.15. Lebih pagi, 7.15 mereka masuk, pulangnya pun mereka jam 3 sore. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang bilang di Amerika tuh belajarnya sebentar, masuk jam 9, pulang jam 1, enggak. Mereka 7.15 sampai jam 3 kayak gitu. Bahkan guru-gurunya pun pulang jam 4 sampai setengah 5. Karena harus mengevaluasi, harus dan lain sebagainya. Berarti sistem full day juga? Full day juga, semua sekolah full day. Kemudian pengalaman yang menarik soal budaya di sana. Ada yang merasa Ibu Lia pengalaman budaya terkesan nggak yang ada di Amerika? Oh wow. Jadi sebenarnya Amerika Serikat itu menghancurkan ekspektasi saya tentang Amerika. Karena selama ini saya lihat di media, Amerika Serikat itu banyak yang Islamofobia. Banyak juga yang sering ngatain orang muslim itu teroris, kayak gitu ya. Awalnya saya takut, karena posisi saya berhijab saat itu. Dari semua delegasi itu kurang lebih 50 orang dari 21 negara, saya sendiri yang berhijab. Jadi saya agak takut sebenarnya.
Cuman ketika saya sampai di sana, sedikit pun tidak ada intimidasi tentang itu, tentang rasisme, kenapa saya berhijab dan lain sebagainya, nggak ada kayak gitu. Jadi saya cukup kaget karena wow, Amerika nggak seburuk itu kayak gitu. Seperti yang diberitakan mereka nggak suka sama orang Islam dan lain sebagainya. Sedangkan di New York, tahu ya Bapak ya, New York itu kan sangat ramai dengan turis dan salah satu kota yang tidak tidur. Di pinggir jalan itu rata-rata yang jualan orang Arab. Jadi halal food semua. Kata saya, loh, kalau Islamofobia nggak mungkin orang Arab sebanyak ini gitu di Amerika Serikat. Termasuk di tempat saya sendiri. Di kampus saya di Indiana University of Pennsylvania, di situ banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang dari Arab datang ke sana. Jadi ada masjid juga di sana. Jadi saya merasa sangat disambut sebagai orang Muslim kan. Saya takut tadinya nanti makanan halalnya gimana. Ternyata enggak, di sana sudah pemerintah Amerika itu sangat mendukung apapun agama yang masuk, mereka akan support seperti itu. Berarti toleransi di Amerika itu sangat tinggi. Betul, sebenarnya. sangat Mungkin tinggi. karena berita-berita itu terfokus hanya satu titik, Iya, akhirnya betul. kita juga yang di Indonesia hanya mendapatkan berita-berita negatif soal Berita Amerika. negatifnya. Nah, jadi untuk penyelesaian makanan di Amerika ada merasa kesulitan nggak Ibu Lia? Enggak juga sih. Tadinya saya pikir nggak ada nasi ya, karena kan kita tahu sendiri orang Indonesia kan belum makan kalau belum makan nasi. Ternyata ada. Bahkan di sana harga nasi itu lebih murah kayak gitu. Lebih murah. Harga pangan di sana lebih murah. Kemudian protein juga lebih murah, seperti telur, ayam itu murah, dan di situ ada label halalnya. Kecuali memang kalau seperti ayam, daging itu memang ada label halal, tetapi harganya sedikit lebih mahal karena kan mereka memang harus melalui proses yang cukup panjang. Seperti kalau kita kan di pasar juga halal gitu, tapi kalau di sana harus melalui proses dan lain sebagainya. Dan satu lagi Pak, orang Amerika Serikat itu sangat disiplin. Disiplin. Iya, jadi kalau kita janjian jam 5, mereka akan datang jam 5. Kita terlambat berapa menit tuh mereka akan marah kayak gitu. Karena pernah ketika kami mau berangkat ke sekolah, itu kan kami dijemput oleh kayak bus kayak gitu ya. Salah satu teman saya orang Filipina itu terlambat. Jadi supirnya bilang 5 menit di Amerika ini bisa merubah segalanya, kata dia gitu. Terlambat 5 menit itu udah lain lagi keadaannya. Ternyata betul Pak, ketika kami berangkat, setelah teman saya naik kami berangkat, ternyata udah macet. Padahal biasanya nggak pernah macet ketika kami berangkat itu, pada hari itu macet. Jadi sopirnya ya marah-marah katanya. Lihat kan ini gara-gara 5 menit kita akhirnya terjebak macet, kata beliau kayak gitu. Jadi mereka disiplinnya sangat tinggi, seperti kalau kita mau nyebrang jalan, nggak ada zebra, terus mereka nggak akan nyebrang. Jadi kalau kita kan ya udah nyebrang aja. Nyebrang aja. Iya, teman saya orang India itu hampir ditangkap gara-gara dia nyebrang sembarangan. Ketika ditangkap sama polisi, kenapa nyebrang di sini? Kamu mabuk, kata dia. Ini masih siang loh. Nanti mereka akan kayak ngecek kadar alkohol di badan kita. Kan teman saya nggak mabuk, katanya. Oh, saya nggak tahu Pak. Iya, jangan samakan dengan negara Anda gitu. Apalagi negara India kita tahu sendiri ya gimana macetnya. Oh ya maaf. Jadi disiplinnya sangat tinggi. Ketika saya pulang lagi ke sini, saya mendapatkan reverse culture shock. Maksudnya saya shock lagi. Oh iya, ternyata kita janjian jam 9. Saya sudah datang jam 9, orang jam 10. Setengah 11. Oh iya, ternyata ini di Indo. Jadi kita harus ikut menyesuaikan. Awal-awalnya kaget ya, tapi itulah budaya Amerika sangat indah menurut saya. Nggak ada hal negatif yang kayak gimana yang saya rasakan di sana. 1 semester itu bukan waktu yang singkat di Amerika. Apakah saat di Amerika berkomunikasi dengan orang Amerika, Ibu Lia sempat memperkenalkan budaya Indonesia nggak di sana? Oh, oke. Baik, jadi di sana kami memang ada programnya Pak, seperti pameran budaya. Jadi setiap perwakilan dari setiap negara itu nanti kami akan dikasih meja dan kita memamerkan apa yang kita bawa dari negara kita. Seperti gantungan kunci, saya juga bawa batik, saya juga menggunakan baju adat dari Bengkulu, teman saya juga menggunakan baju adat dari Maluku, kayak gitu. Jadi kami kenalkan, mereka otomatis akan bertanya, ini simbol ini maknanya apa, jadi simbol itu maknanya apa, seperti itu. Dan sebelum berangkat kami juga ada orientasi dari panitianya untuk mengenalkan hal tersebut. Makanya kami disarankan untuk membawa atribut-atribut kebangsaan kayak gitu. Ada kesulitan dalam memperkenalkan budaya Indonesia di Amerika? Kalau saya pribadi ada. Jadi kemarin saya itu dibawakan kayak apa sih? Kayak mantra. Jadi mantra orang mengambil lebah itu kan bahasa Rejang. Saya nggak bisa bacanya, kaganga. Jadi mereka nanya nih, ini bacanya apa, kata mereka. Jadi saya ngarang aja. Kurang lebih kayak gini lah bacanya gitu. Oh, ini buat apa? Buat ngambil lebah, kata saya gitu. Apalagi kan buku-buku, saya kan pinjam dari perpustakaan daerah kita, kan ada kayak sejarah Rejang, kemudian sejarah, itu ya saya baca-baca dulu sebelum saya jelaskan. Tapi kalau yang kayak huruf kaganga itu saya agak pusing karena saya terakhir belajar itu pas SD, jadi saya nggak ingat lagi itu. Apakah selama di Amerika ada program atau kegiatan yang di Amerika itu yang menarik
untuk diterapkan di dunia pendidikan di madrasah? Oke, baik. Jadi saya lebih ke self reflection dan juga pendekatan guru ke siswanya. Karena saya sadari sebagai guru juga saya sering menyalahkan siswa, sering marah ke mereka tanpa nanya mereka tuh kenapa seperti itu. Seperti siswa nggak masuk 3 hari, kita langsung ngejudge, kamu nih bolos gini-gini. Itu harus dipanggil dan dirangkul kayak gitu. Sepulangnya saya dari sana, saya lebih kalem karena saya biasanya di sekolah itu sering marah-marah Pak. Karena saya juga kebetulan maka kesiswaan, otomatis harus tegas ke siswa. Ketika pulang saya ubah metodenya. Saya panggil anak-anak yang tanda kutip sering bolos seperti itu, kan saya panggil, masalahmu apa? Ternyata ada yang masalah keluarga, ada yang masalah gak ada ongkos untuk ke sekolah. Jadi masalah itu sangat kompleks. Itu yang saya pelajari dari Amerika Serikat karena guru di sana tuh Pak nggak pernah marah. Salut kami. Nggak pernah marah sedikit pun. Gak pernah. Kalau bicara kesopanan, jauh sopan siswa kita dari mereka. Di sana siswa itu punya hak seperti saya nggak mau ada Ibu Lia di kelas saya. Mereka bisa ngomong kayak gitu. Atau saya nggak suka di kelasnya Ibu Betty, saya mau pindah aja. Mereka punya hak. Kalau kita kan nggak mau siswa itu dihadapkan dengan guru itu harus ini. Kayak Sekiller apapun gurunya, kalau tempat kita, kalau jam dia harus dia. Harus dia. Jadi di sana mereka bisa milih, kan sangat beda gitu Pak ya. Di sini siswanya jauh lebih sopan. Di sana mereka itu kalau dengar bel, gurunya lagi menjelaskan, bel berdering tuh, ring gitu. Langsung pergi siswanya. Kalau kita kan enggak, nunggu tausiah dari gurunya dulu, nunggu gurunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka waalaikumsalam pergi. Itu enggak, berdering, mereka langsung ambil tas, langsung pergi. Walaupun gurunya lagi menjelaskan. Jadi gurunya mau nggak mau harus memotong kelas tersebut kan. Dia menjelaskan, oke guys, see you next week gitu. Jadi yang saya terapkan hal tersebut, bagaimana pendekatan guru ke siswa kayak gitu. Jadi kita tidak boleh semerta-merta menilai siswa itu buruk kayak gitu karena pasti faktor lingkungannya tuh sangat berpengaruh terhadap dia. Setelah program yang Ibu bawa dari Amerika diterapkan di madrasah, apakah ada dampak terhadap kualitas pengajaran di tempat Ibu mengajar? Oke, baik. Jadi sebelum saya berangkat, banyak kan siswa saya sering bolos karena nggak suka gurunya lah, karena yang inilah. Setelah saya panggil satu persatu, presentasi bolos mereka tuh sudah berkurang kayak gitu. Jadi kepada rekan-rekan guru saya juga terapkan bahwa kita tidak bisa semerta-merta mewajibkan siswa kita harus paham, padahal kita sendiri nggak bisa menjelaskan kayak gitu. Jadi itu sangat berpengaruh Pak, termasuk kepada nilai mereka sudah mulai meningkat kayak gitu kan. Yang kita khawatirkan itu kan dari segi nilai juga ya Pak ya, jadi banyak yang tidak tuntas sebelumnya. Tapi sekarang alhamdulillah rata-rata sudah tuntas, mereka sudah mengerjakan tugasnya, dan para guru juga sudah mulai bisa memposisikan pelajaran dan juga strategi yang digunakan untuk mengajar. Ya, kita ketahui bahwa program ini diadakan setiap tahunnya. Iya, setiap tahun. Jadi pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada guru-guru lainnya yang ingin mengikuti program yang pernah Ibu ikuti ini? Oke. Saran saya, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Coba, tidak ada yang langsung lulus seperti itu. Kalau saya kemarin mungkin kebetulan langsung lulus, karena rekan saya yang dari Maluku itu 4 kali daftar baru lulus. Jadi jangan takut untuk belajar kayak gitu, karena hal tersebut juga bisa menjadi personal branding kita. Karena belajar dengan para guru yang berasal dari negara lain itu sangat menyenangkan, karena kita bisa tahu, oh masalahnya seperti ini, terutama seperti guru-guru yang dari Afrika. Kita sangat bersyukur Pak, di sini internet ada. Rekan guru kami dari Afrika, ketika COVID mereka benar-benar libur 2 tahun. Kayak gitu. Nggak ada belajar online. Internet mereka nggak punya. Ketika masuk, siswanya udah lupa cara baca. Kelas 1 SD baru mulai baca kan Pak ya. Libur 2 tahun. Kemudian ketika masuk lagi nggak ingat lagi mereka. Jadi gurunya ngulang lagi. Jadi kita sebagai guru yang ada di sini, walaupun di pelosok, ini saya nggak bilang kita di pelosok, kita termasuk di kota seperti itu di sini. Jadi harus mengembangkan diri karena jadi guru itu bukan hanya mengajar tapi juga belajar. Iya, guru itu bukan hanya mengajar tapi juga belajar. Terakhir, apa saja harapan Ibu Lia untuk di masa depan untuk pendidikan madrasah di Indonesia, khususnya yang ada di Rejang Lebong? Baik, harapan saya untuk pendidikan yang ada di Rejang Lebong, terutama pada kalangan madrasah, bahwa kita tidak bisa membatasi diri kita dan juga membatasi anak murid kita dengan hal-hal yang mereka sukai ataupun kita sukai. Jadi jika mereka
berminat atau tertarik dengan pada bidang tertentu, kita sebagai guru harus mendukung dan juga mensupport. Dan harapan saya semoga guru-guru Rejang Lebong lainnya dapat berangkat ke Amerika Serikat dan juga bisa menghubungi saya melalui Instagram saya atau Instagram Kemenak Rejang Lebong supaya nanti bisa disambungkan ke saya jika ingin mendaftar pada program ini karena diadakan setiap tahun. Ya, terima kasih Ibu Lia sudah hadir di podcast Rejang Lebong TV pada hari ini. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Dan juga tentunya kami yakin bahwa pengalaman Ibu Lia itu menginspirasi banyak guru, khususnya para guru di madrasah-madrasah lainnya, untuk tentunya mengikuti jejak Ibu Lia di masa yang akan datang ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu Lia sudah dapat hadir di podcast kami. Sahabat religi, sekian podcast kali ini. Sampai jumpa tentunya di episode lainnya, tentunya dengan topik-topik menarik lainnya. Kemenak Rejang Lebong TV, inovasi tanpa henti. Cheers for you, Dad, you're a star, the light in our lives where we are. Guitar riff, fireless arc, love you from near and far. Cake and candles wish so bright, laughter echoes through the night. Memories in the golden light, Dad, you make everything right. Happy